Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Trikomalasari, ini B11 2019 05897, akan menjelaskan tentang analisis iklan digital Starbucks dan tradisional, yaitu Regismati. Starbucks selalu menempatkan posisi mereka sebagai sebuah brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa kopi yang unik. Akan tetapi, mereka tidak hanya menawarkan produk dalam bentuk kopi saja, namun juga fasilitas tempat yang nyaman. Tanpa sadar, Starbucks ternyata sangat peduli dengan kenyamanan pelanggan mereka. Untuk itu, mereka membuat sebuah toko kopi secara mewah dengan standar kualitas tertentu. Dengan itu, pelanggan selalu meninggalkan kesan baik ketika menutup pintu untuk keluar dari toko. Target dari Starbucks adalah mereka yang berada di level kelas menengah ke atas, di mana meminum kopi bukan lagi hanya menjadi ajang untuk memenuhi kebutuhan saja, melainkan juga ajang ngobrol dengan teman ataupun pacar. Itulah kenapa mereka membuat tempat yang sangat nyaman. Singkatnya, Starbucks tidak hanya membicarakan mengenai minuman, tetapi juga bagaimana tempat mereka menjadi sebuah zona kenyamanan bagi para pelanggan mereka yang ingin melepaskan diri dari situasi yang penat. Iklan yang jor-joran. Pada awalnya, Starbucks tidak pernah melakukan strategi pemasaran yang konvensional, seperti melakukan pemasaran billboard, pembuatan flyer, hingga pembuatan iklan di TV. Semuanya mulai berubah ketika Starbucks go internasional, tepatnya pada tahun 2007. Jumlah tersebut terus bertambah seiring semakin banyaknya cabang mereka di seluruh dunia. Pada tahun 2018 lalu, mereka mengeluarkan uang mencapai 260 juta dolar untuk melakukan pemasaran di seluruh dunia. Hasilnya, Starbucks semakin terkenal dan cabang mereka terus bertambah, termasuk di Indonesia. Lebih lanjut lagi, di Instagram, mereka mempunyai pengikut kurang lebih 18 juta dengan beragam konten yang menarik. Mereka menggunakan beberapa jenis konten, mulai dari produk branding, testimonial, hingga kampanye tertentu. Tak hanya itu, Starbucks juga membranding diri mereka di beberapa sosial media, seperti Facebook dan Twitter dalam bentuk tulisan. Dari sisi visual, mereka juga melakukan strategi pemasaran menggunakan YouTube. Gimik ala Starbucks. Starbucks merupakan pionir dari penggunaan nama di dalam setiap gelas kopi. Itu merupakan salah satu cara agar mereka dekat dengan pelanggan mereka. Namun di beberapa kesempatan, para pegawai Starbucks kerap kali kecolongan karena penulisan nama yang salah. Sebagai contoh, ada nama seorang Fatih yang memesan segelas kopi Starbucks. Masalahnya, yang didapatkannya adalah segelas kopi bernama Fatih, bukan Fatih. Benarkah pegawai Starbucks salah dalam penulisan nama, atau mereka sengaja melakukan hal tersebut? Melansir dari Daily Mail, ada sebuah teori yang menyatakan jika Starbucks sengaja salah menulis nama dari para pelanggannya untuk mendapatkan iklan gratis. Teori tersebut dikemukakan melalui sebuah video dari YouTube di channel Super Delu. Menurut mereka, kesalahan penulisan tersebut dilakukan agar para pelanggan mempostingnya melalui sosial media. Bayangkan, saat ini Starbucks mempunyai lebih dari 27.000 cabang di seluruh dunia. Jika seorang di satu cabang memposting hal tersebut di Instagram, berapa banyak dari semua cabang itu yang dimaksud sebagai periklanan secara gratis. Iklan gratis dari Game of Thrones. Beberapa waktu lalu, Starbucks untung besar dari penayangan Game of Thrones. Serial TV dari HBO tersebut secara spontan menayangkan sebuah skin yang memperlihatkan gelas dengan lambang berwarna hijau. Fans yang peka melihatnya sebagai sebuah bercandaan di media sosial. Bercandaan itu tampaknya menguntungkan bagi Starbucks. Menurut Stacy Jones, CEO sebagai perusahaan marketing di Hollywood, Starbucks beruntung sebab mereka mendapatkan iklan gratis yang estimasi nilainya mencapai 2,3 miliar dolar. Jones menyebutkan jika Starbucks mendapat lebih dari 10.000 mention di berbagai media periklanan, mulai dari media sosial, media cetak, hingga televisi nasional hanya dalam waktu 48 jam. Di forum Talk Walker, pembicaraan mengenai Starbucks malah tembus sampai 198.000 mention yang mengakibatkan brand awareness mereka meningkat. Kemudian
ada Ricis Nabati. Ricis Nabati merupakan salah satu merek produk makanan yang diproduksi oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Produk Ricis Nabati adalah wafer krim keju yang menjadi pelopor PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Merupakan pencipta wafer krim keju pertama di Indonesia. Ricis Nabati diciptakan guna memberikan inovasi baru kepada konsumen dengan kandungan gizi yang baik bagi kesehatan, terutama pertumbuhan anak-anak pada awal masa produksi PT Kaldu Sari. Nabati Indonesia hanya memperkenalkan satu varian rasa saja, yaitu wafer rasa keju. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan tersebut mulai melakukan improvisasi dengan memperkenalkan rasa baru lainnya, yaitu wafer rasa pisang keju. Hal ini menjadi terobosan baru bagi konsumen yang sebagian besar berasal dari kalangan anak-anak dan remaja, karena belum ada merek wafer lain yang memperkenalkan rasa baru tersebut. Pemaparan iklan televisi Ricis Nabati versi Ricis Land Factory. Iklan televisi makanan ringan Ricis Nabati adalah iklan yang memadukan model nyata atau hidup dengan animasi adalah iklan. Iklan Ricis Nabati memanfaatkan penggabungan antara animasi 3 dimensi dan model iklan nyata. Dalam iklan ini, model nyata terdapat seorang gadis yang memerankan tokoh utama. Di samping itu, terdapat tokoh pendukung yang menjadi keluarga sang gadis. Tokoh-tokoh pendukung tersebut terdiri dari ayah, ibu, kakak perempuan, dan adik laki-laki. Animasi 3 dimensi digunakan untuk latar tempat dan seorang koki yang menjadi tokoh utama. Strategi komunikasi. Iklan televisi Ricis Nabati merupakan sebuah kegiatan komunikasi penyampaian pesan dan informasi mengenai produk makanan ringan baru berupa wafer krim keju yang diproduksi oleh PT Kaldu Sari Nabati Indonesia. Iklan ini berupa pemaparan keunggulan dari produk dengan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak dibandingkan dengan produk lain yang sejenis. Target pasar. Target pasarnya yaitu demografis, kelompok umur 5-12 tahun, pendidikan, taman kanak-kanak hingga sekolah dasar, psikografisnya seluruh kalangan masyarakat, geografisnya seluruh wilayah Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.